Dan yang gua tahu malah sebenarnya lu di Bali sekarang ya, kalau lu perhatiin banyak yang bisa dibilang expert media sosial, Instagram dan segala macam, mereka tuh pada pindah ke Bali. Mereka jalanin di media sosial apa segala macam dari sana gitu. Buat mereka mungkin penghasilan mereka tetap dolar. Dan perkalian media sosial nggak terkira kan ya, nggak ada batasan. Bukan satu dua tiga, bukan barang fisik ya, barang digital semuanya. Itu dengan kebutuhan biaya hidup yang rendah, buat mereka make sense. Iya. Dari tinggi ke sini mereka bisa kaya nih. Kalau kita manjat dengan modal yang harus kita kemudian untuk standar masuk sana aja butuh jual-jualan dulu gitu kan. Nah, kita ngarepin dengan nilai yang besar yang kita dapetin sana, wah, effortnya akan luar biasa itu. Walaupun nggak nyalahin ya kita maksudnya, oke lah kabur aja, motivasi lah gitu kan. Ada baik sisi buruk, baik segala macam, kita cuma sharing-sharing untuk kebuka mata lah gitu kan. Kadang nggak ada salahnya. Nggak ada salah gitu. Cuman Ada hal-hal yang perlu gue masih pengen ini aja. Jangan cerita yang suksesnya doang, tapi yang nggak Iya. susah. Ya. Bagaimana perjalanan di awal sampai ke sana itu. Kalau menurut gua satu sih sebenarnya, ketika lo melihat ada satu contoh orang yang wah, gue bisa survive sini segala macam, coba deh lu ceritanya agak digali dikit nih, di balik dia atau entah itu dari sisi keluarga, ekonominya, atau dia kondisi yang memang apa sih yang buat dia sampai harus bertahan di sana kan, itu yang harus benar-benar motivasinya lebih ke sana, behind the scene-nya gitu. Jangan cerita bulat-bulat udah hasil, ya orang ini nggak tahu kalau cerita bagus mah ya gitu kan. Cuman jangan sampai di tengah jalan nggak cocok buat gua ternyata. Jadi harus ada cerita permulaan dia berangkat ya, bukan cerita. Kalau sekarang kan lebih ke euforianya lebih karena kekecewaan terhadap pemerintah lah ya. Bukan karena gue pengen punya penghasilan lebih, gue pengen memperbaiki ekonomi keluarga, gue harus keluar nih. Gimana caranya ya? Ya mungkin nggak, kalau dulu kan nggak kayak sekarang, yang kalau sekarang ya tadi hanya euforia kekecewaan kan gitu. Kalau dulu emang benar-benar pengen lebih maju. Dan cerita-cerita yang gua terima sih sampai saat ini, orang-orang yang sukses keluar negeri itu karena memang dia ditugaskan untuk belajar bertahun-tahun dari S1 sampai S3 bawa keluarganya segala macam, pulang sini dengan udah sukses lah. Tapi kan perjalanan hidup dia tuh udah ada support di sini gitu, udah kerjanya udah jelas, atau memang lu ditugaskan untuk tidak, udah aman gitu. Beda ceritanya itu so far yang buat terima, kayaknya ceritanya enak banget gitu. Gitu. Daripada dibandingin cuma lu nafsu kabur dulu aja lah, yang berangkat sana lebih baik. Iya kalau ada yang nampung. Welcome to the jungle. Udah bahasanya beda. Kalau dulu kan kayaknya ke luar negeri tuh kita harus pinter bahasanya. Iya benar-benar. Tapi mungkin ini cerita, ada teman SMP gua, dia ketika sudah lulus kuliah sekeluarga ngambil dapat green card ke Amerika. Jadi rumahnya apa segala macam, keluarganya pindah segala macam ya. Di sana sponsornya saudaranya. Masalah jalur masuk, terus motivasi mereka ke sana itu udah fix, bergabung dengan keluarga saat di sana. Tapi realitanya begitu gua dapat cerita, dia di sana dengan skill yang dia punya, dia dalam 24 jam itu istirahat cuma berapa jam doang. Karena dia harus ngejar kebutuhan duit untuk hidup dia, untuk support orang tuanya, untuk segala macam. Kan dia bapaknya udah gak ada ya, mamanya doang sama adanya masih belum ini. Itu luar biasa, effortnya luar biasa gitu kan. Lu harus kerja beberapa shift di tempat yang berbeda, dari satu tempat ke satu tempat lain segala macam gitu kan. Gue bilang, wah ini mungkin yang model kayak gitu akan survive di sana. Karena hitungannya, kalau gue nggak begini, gue nggak makan. Jadi sama kayak kita kan, pilihannya mau nggak makan atau gue harus paksain untuk bergerak gitu. Intinya sih
kabur aja dulu itu yang penting ada tujuan ya. Ada tujuan yang jelas Udah ada lah. tujuan, udah ada tempat kerja atau pendidikan di sana, Betul. baru lu boleh kabur. Tapi kalau gara-gara emosi gua kabur aja dulu, sama aja lu keluar dari rumah bingung mau kemana. Iya. Ada nggak gembel kan gitu. Iya udah bawa Logikanya koper begitu. mau mana emang nggak tahu. Mending harus ada yang pengelola resmi kali ya. Kalau Ya. kalaupun untuk mau ke luar negeri, jadi nggak sembarangan ke negeri antah berantah Ya. yang kita nggak tahu harus ngapain. Nah, artinya kan kayak gitu buat modal besar juga kan untuk bisa masuk daftar di situ. Ya buktinya juga kan banyak yang berangkat ilegal kan, dengan Ya. ini gaji besar. Contoh yang kemarin ke mana Myanmar, Kamboja, ternyata di sana banyak Iya. siksa kan, Ternyata. gitu. Kerjanya apa Iya. yang sampai pulang aja, akhirnya dia minta bantuan pemerintah juga. Ya. Berangkat lu diam-diam, pulang lu pengen dijemput. Iya. Sama ceritanya juga dengan orang-orang yang kerja di kapal itu kan, kapal ikan segala macam kan. Iya. Beberapa video gue lihat kayaknya minta tolong untuk diri kalau mereka nahan kita segala macam ya antara hidup dan mati kondisinya gitu. Mungkin pada awalnya mungkin janjiin, wah lu kerja sana Iya, di laut gajinya berapa bulan, sekian. gaji sekian segala macam. Nah, realitinya tidak seperti itu, minta tolong nggak ada. Gitu. Jadi istilahnya ya, apa ya pikir dulu lah baik-baik. Selama Pikir kita tahu. masih, Telusuri dulu. Iya. ya Apa- kita ya syukurin dulu aja dah. Iya. Kita dapat kerja apa di sini usaha. Iya. Kalau memang bisa usaha. Iya. Lu punya modal jual tanah misalkan, ya belum tentu lu cukup untuk keluar negeri, untuk hidup di luar negeri. Mendingan lu buat usaha di sini. Nah ini gua karena gua nemuin sendiri kebetulan ya. Gua beberapa kali ketemu kontennya dia nih di wah diceritain situ naik modal nekat, barisan dari kantor segala macam pindah ke negara yang dingin antah berantah gitu kan. Loh, keren banget ya orang gitu kan cewek gitu. Senekat itu ke negara yang nggak tahu dia mau ngapain segala macam. Waktunya gue scroll, bro, suaminya emang di-hire di perusahaan di sana. Itu cerita versi dia pribadi. Itu dia nggak nambahin karena suami saya. Nah, itu tapi kan cerita itu kan yang Orang orang dimakan yang orang. paling FYP ya kan muncul tuh, wah gila ini bisa kayak gini nih. Lo tinggalin aja kerjaan, wah rumah gua ini gua bisa gua survive sana. Ada juga di balik batu. Cerita itu kalau gua nggak scroll nggak bakal dapet ya Iya. cerita. Itulah kan yang mungkin yang netizen ngeliatnya kan itu ya, ditelan mentah-mentah. Gitu. Iya. Gak dilihat dulu kenapa bisa gini, kenapa. Kayaknya termakan dengan apa ya? Pertama iming-iming, kedua itu dia di luar negeri itu kayaknya sesuatu yang prestis gitu ya. Nanti kayaknya lama-lama ada hashtag korban kabur aja dulu. Kita tuh Iya. yang Yang udah mudah-mudahan sih mudah-mudahan enggak gitu. sukses semua. Sukses semua lah. Iya. Tapi lucu aja kalau tiba-tiba. Tapi yang di Kamboja rata-rata Itu ceritanya minta balik ya. Iya. Iya, karena kan dia Tapi kan itu setelah sekian lama gitu kan. dia kan dengan mafia-mafia judi. Iya. Ya. Ternyata lo ini dengan janji yang luar biasa tapi ginjal hilang. Body part habis semua di sana loh. Nah sekarang juga kan di kita juga banyak ini apa namanya yang daripada gue jadi karyawan mendingan gue usaha deh. Nah, Gitu. Banyak yang banting setir kan. Iya, dengan modal ke luar negeri mungkin ratusan juta bisa dialihkan untuk menjadi usaha, bisa juga kan? PR terpenting dalam usaha adalah mendirikan itu mudah, mempertahankan dan memperbanyak customer atau pelanggan itu yang effort Iya. Dan yang pasti lo harus siap mental. mental gitu. Karena setiap usaha nggak mungkin lu bangun sekarang lu akan untung seterusnya. Ya, Lu siap kalau ada orang usaha ya lu siap jatuh, lu siap bangkrut total lu siap gitu. Ya tapi stres dan apa. Ya sekarang juga kan banyak kan yang apa ya, jangan yang dapat uang di luar negeri nggak usah di sini ya, maksudnya
ya orang-orang sekitarnya, teman-teman kita juga kan banyak yang aku berhenti ya, tuh resign lah, gue mau usaha gitu. Ya mungkin ya entah kita apa namanya background dia kenapa, ada cerita apa di baliknya. Tapi kan kalau dulu nih, kalau kita lihat dulu kan zaman kita nih, gue juga sih yang istilahnya zaman kita kuliah, wah ngeliat ekspor tuh keren gitu kan, gitu kan, wih pakai Bajunya baju kemeja, doang. pakai kemeja jangan buat sepatu pantofel, terus jalan di apa segitiga emas, kuningan, SCBD segala macam, wah karena gue pengen kayak gitu, semua gitu ya. Tapi setelah kita mau masukin dunia itu, aduh, berangkat jam 5 Ya. subuh, jam 10 baru nyampe rumah, tidur bentar atau udah pagi lagi, dan itu berkelanjutan ya, nggak hanya sementara gitu. Seumur hidup lo kerja di situ lo seperti itu lah. Dan akhirnya kan orang berpikir kayak resign, punya modal dia buka usaha, entah dia cuma buka warung segala macam, tapi lebih apa ya, istilahnya lebih tenang gitu. Oke lah, penghasilan gua nggak sebesar gaji gua gitu. Dan kita juga kan kalau dibandingkan dengan orang kerja yang punya salary tetap gitu kan, ya nggak usah mikir lah, tiap bulan gua dapat 5 juta, tiap bulan dapat 5 juta misalkan. Nah, sedangkan kalau kita buka usaha, ya belum tentu gitu. Kadang sekarang 1 juta, kadang besok 2 juta, kadang nggak dapet, kadang ini. Nah itu kan kita juga harus siap mental juga. Mana itu ya, kalau zaman dulu kan kita ngelihat, wih pakai jas, pakai dasi, itu udah paling top doh, itu apa, dambaan banget, impian banget. Ada cerita teman gua tuh, dia baru resign lah dari perusahaan itu, udah lama. Dia ngerasain banget nih, sekarang ini kan udah dia usaha sendiri lah. Dia sedang merasakan benar yang namanya tanggal tua, flashback waktu kerja, dengan kerja dia apa, gaji tetap udah pasti segala macam. Tapi di tanggal 20-an rata-rata mereka tuh udah saling pinjem. Ya betul. Tapi ketika dia dengan kondisi penghasilan yang nggak tetap, yang kadang tinggi, kadang rendah, kadang segala macam, nggak ada ceritanya buka pinjaman apa, dia duit udah habis segala macam. Gue bilang, ya tapi itu real gitu. Kejadian juga kayak gitu. Ya. Real berarti. Gue juga kejadian kayak gitu. Kejadian. Gue bilang, itu lo apa ya? Apa ya? Keberkahan rezeki atau gimana? Masuknya lebih kemana tuh? Kalau kayak gitu. Atau cara pengaturan Mungkin masalah manajemen aja. Gimana? ya, satu manajemen keuangan gitu. Kedua, ya gue ngalamin gitu. Ngalamin kenapa? Karena gaji kita semakin besar, kemauan kita juga semakin besar. Gaya hidup lo. Ya, entah gaya hidup, entah kebutuhan. Gue sekarang punya motor, harga 5 juta, gitu kan. Gaji gue 2 juta. Terus gaji gue jadi 10 juta. Gue masa motor ini gue pengen dong ganti. Terus kan, gue sekarang pengen motor A, besok pengen motor B. Gaji gue naik lagi, ganti ya motor C, gitu. Ya. Tambah gede lagi, ganti ya mobil, gitu. Kan itu gaya hidup sekaligus sebenarnya kebutuhan kemauan ya. Kayak rumah kebutuhan, gitu kan. Gue udah 15 juta nih gaji, gue bisa nih buat kredit rumah. Sebetulnya dengan gaji 10 juta pun gue udah bisa kredit rumah, cuman rumah kecilan gitu. Dengan pola hidup kayak gitu lu sebenarnya kejar-kejaran tuh hidup lu dengan cuma hidup dengan hutang sebenarnya. Ya betul. Dan pada saat lu berhenti nol aja, zong aja udah itu selesai. Iya. Kalau kejar-kejaran kayak gitu mah. Cuman waktu gue menjadi seorang karyawan, istilahnya gini loh, apa namanya? Gue kalau nggak dipaksain gue nggak punya. Nah itu tuh kata-kata kalau nggak ada utang tuh nggak ada motivasi gitu. Karena rata-rata emang seperti itu. Ya kalau yang punya bertanggung jawab, kalau yang enggak. Ya paling cuma blacklist berapa tahun. Iya. Selain itu juga kalau gue lihat gaji kan sebulan sekali ya. Kenapa tanggal 25, tanggal 20 kita udah kapan? Jangan tanggal 20, tanggal 5, tanggal 10. Karena kita punya kewajiban, punya banyak kewajiban. Ya, kredit A, kredit B, kredit C. Akhirnya yang jatuh temponya kan nggak pas semua tanggal 25. Gitu. Akhirnya kita minjem dulu ke sini buat tutupin tanggal sekian. Beda dengan kalau orang usaha, anggaplah
Lu penghasilannya besar tapi lu tiap hari dapat duit masuk. Lu mau cepet ke, mau gocap ke, gitu. Bisa dapat duit masuk. Misalkan lu punya kredit motor 300.000, tanggal sekian, lu kumpulin deh tanggal sekian. Tapi kalau karyawan nggak bisa. Jatuh tempo tanggal 5, gue nungguin dong tanggal 25 kan, sebelum iya nungguin tanggal 25 kan nggak mungkin, yang ada dikejar-kejar kan. Ada pinjam dulu nanti tanggal 25 berganti ya. Itu kembali sih ke manajemen intinya ya. Nafsu dan reality harus disesuaikan. Ya sekarang nggak menjamin tuh, bukan nggak menjamin, justru gue bilang orang yang gaji atau penghasilannya ratusan juta pun utangnya juga banyak. Semakin besar penghasilan, semakin besar Banyak. pengeluaran. Iya. Terus sekarang gini, kita mau realistis aja ya, logika gitu. Lu punya duit 100 juta, gitu. Lu mau kredit rumah, mau nggak lu kredit rumah tipe 3? Kan nggak mau. Iya, yang harus Iya. lebih dari itu. Gue masih bisa kok yang luas tanahnya 120, gaji gue 100 juta, gue masih bisa kok beli di real estate, gitu. Gue masih bisa kok beli apartemen. Gitu. Gengsi juga jatuhnya. Jadi balik lagi bukan karena kebutuhan ya. Iya. Apa istilahnya kalau yang gue pernah mau lu hidup kayak di mouse trap aja, lu akan terus berlari untuk mengejar segala macam kebutuhan lu. Dan ketika lu berhenti, lu hancur pula semuanya. Itu orang Iya. lu kembali ke nol lagi, Iya. kembali ke nol lagi ya. Gue Itu. ngalamin. Gue ngalamin ya bos. Ya, cuman akhirnya ya itu yang gue sempat ada istilah akhirnya bersahabat dengan keadaan. Ya. Itu penting sih bagi gue, bersahabat dengan penghasilan cuma sekian perak akhirnya aku, tapi lu kayak tenang gitu. Oke lah, lu masih ada kewajiban di luar, entah keluarga, entah ada kredit apa gitu, tapi sebenarnya nggak, masih bisa lah gitu. Ya kalau karyawan lah istilahnya ya ada limitnya sih. Makanya gue beberapa kali ke teman-teman gue, lu selama masih produktif, selama masih jadi karyawan, lu buka usaha, jangan lu berhenti dulu baru buka usaha. Iya, Gitu. benar-benar. Terus bagi kalian buka usaha, gitu. Jadi lu berhenti atau lu resign atau Udah lu ready ya, pensiun, usaha itu udah jalan. Tapi ada ceritanya, gua kenal. Dia aslinya dari kampung. Dia keterima di Jakarta. Alhamdulillah bagus. Tapi dia ke kantor sampai sekarang nih ya. Motornya masih dia bawa dari kampung. Plat nomor kampungnya. Gaya hidupnya begitu, gaya hari-harinya juga begitu. Tapi mobil dia beli cash, rumah dia lunasin, Iya. dia punya usaha proses utama segala macam kayak gitu lah. Artinya kan itu sisi-sisi lainnya memang kayaknya udah bakal kejebak dengan standar yang lu ceritain kan. Dia bisa ngatur mengelola manajemen hati dulu. Ya kembali Nafsu. ke kitanya sebenarnya. Lu mau nggak tetap dengan seperti ini? Iya. Gue masih ingat dengan bos gue dulu, salah satu bos gue lah. Bos gue itu sama anak buahnya tuh selalu ditanyain gitu, selalu bukan dilayani, kayak istilahnya lebih kenapa sih lah istilahnya. Jadi dia punya handphone dulu lah, zaman handphonenya biasa gitu. Anak-anak gue bilang, ganti handphone dong. Masa anggaplah manajer, masa manajer handphonenya gini. Beli dong yang bagus, beli dong yang sekarang modelnya gini. Ada yang baru Pak keluarin. Dia cuma satu kata kalimat. Menurut lo, gue mampu nggak beli handphone harganya 10 juta? Misalkan ya, gue masih ingat kata-katanya. Menurut kalian, Bapak mampu nggak beli handphone harga 10 juta? Ya mampu lah Pak, Bapak gajinya gini-gini. Ya sudah, dia bilangnya. Terus kenapa Pak? Saya nggak butuh, gitu kan. Tapi saya nggak butuh, ini saya udah cukup. Selesai. Udah, gitu kan. Istilahnya gue kalau ngikutin emosi atau ngikutin orang gitu. Dan 10 juta, handphone 20 juta juga mampu beli gitu. Cuma gue nggak butuh. Gitu. Karena handphone mahal pun mungkin fungsinya sama kali ya. Buat nelpon, SMS. Ya apalagi, ya emang orang nggak butuh mau apa gitu. Ya Cuma harga diri aja. anak buahnya udah handphone harga belasan juta, berapa juta, dia cuma handphone harga paling 2 juta lah gitu. Tapi kata semua walaupun
harganya puluhan juta, tiap bulan kan cuma cukup sejuta juga bisa Iya. dicicil kan. Itu kan yang ngejebak akhirnya. Berapa puluh pun bisa aja kok beli. Iya. Ada fasilitas untuk minjem cicilan segala macam kan. Ya dengan itu, tapi gue nggak mikirin bayar ini, bayar itu. Kalian handphone 5 juta. Besoknya mikir, bayar motor pakai apa? Bayar ini pakai apa? Apalagi dengan lo handphone mahal, tapi kuota nggak punya. Fakir kota lah istilahnya. Berapa kali gue ketemu orang kayak gitu kan, tinggal gue balikin. Mendingan lu jual handphone, beli kuota yang banyak, handphone cukup yang ini. Daripada lu handphone harga 50 juta, anggaplah gitu. Kuota lu nggak punya. Kemana-mana cari wifi. Now, aduh. Itu kan lebih, akhirnya kan gue lihat kan, kalau ini orang gaya, prestis gitu. Apa? Flaming ya bahasa sekarang apa? Flexing. Flexing. FOMO kan sampai nunjukin nih gue gini. Sampai ada penyewaan iPhone kan ya? Ya, Penyewaan. demi lebaran. Demi reuni. Padahal untuk hanya nunjukin doang ya, bukan apa-apa gitu. Kalau setelah dia beres, dibalikin lagi malah ngeluarin biaya. Ya nggak tahan dikit memang gaya hidup itu bisa ngejebak banget. Ya, Bisa dilihat orang sebagai wah gitu. ini gue loh. Iya. Jadi lu hidup dalam kepalsuan lu. Ya nggak sih? Iya. Ya mungkin ya apa ya? Ya kita bisa ngomong ini karena kita udah usia sekian mungkin ya. Mungkin dulu juga ya tadi kan gue bilang pengalaman gue juga, gue pernah terjebak hal-hal seperti itu. Yang gue motor ini pengen motor ini itu pengalaman gue lah gitu kan. Terus akhirnya ya Emang sih pengen punya rasa nunjukin ke orang gitu bahwa gua kerja, gua sukses nih gitu ya. Ada rasa. Ada lah, iya. nah itu juga. Ada kebutuhan itu. Tapi itu juga pengaruh dalam arti ya sorry itu say gitu ya, istilahnya kadang dari keluarga kita sendiri. Oh Entah dari iya, orang kalau tua, lagi ngumpul. ya entah dari saudara segala macam. Katanya kerja di Terintimidasi. ya. Katanya dia Sama kerja di bank kok handphonenya ini kok belum bisa beli mobil, kok belum bisa beli rumah. Akhirnya kan ya itu akhirnya memaksakan diri kan. Ya. Akhirnya ini gue udah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Tapi kan orang-orang yang nanya itu pemikiran bayar rumah. Lu kira gue kerja di sebuah perusahaan besar, gue bakal punya segalanya. Gitu. Tapi belum tentu. Kecuali gue jadi owner, jadi CEO. Dan ini akan lebih di level lebih tinggi lagi ketika lu sudah berazam untuk tidak berkaitan dengan riba. Ketika lu sudah belajar, udah banyak belajar gitu kan, lu tahu tentang riba apa segala macam, di titik itu lu pasti berpikir bahwa yang penting gua nggak ada masalah, gua nggak punya rumah, gua nggak punya mobil, gua nggak punya motor apa segala macam. Nah, gua nggak dosa kalau gua nggak punya itu. Ya. Tapi gue berdosa kalau gue punya ini dengan sistem yang riba yang dialami sama Allah. Bahkan Allah pun itu mengajak perang, itu dosa yang best of the bestnya udah gitu. Tapi untuk mencapai titik itu kan susahnya. Maksudnya Ada Ya, proses ya. ya ada akhirnya proses. ilmu harus belajar, tauhid lu harus benar, kalau harus benar, proses betul gitu. Tapi ya itu ketika kita kayak kita ke sana selesai loh. Itu ilmu kita harus tinggi. Ya. Ilmu dalam arti ya kita juga siap diomongin dari orang luar. Benar, dan betul. Nah, pada saat posisi itu lu memang harus dalam posisi, karena kan lu udah pasti kondisi lu sebaik-baiknya lu pasti dicela kok. Iya. Gimana dengan kondisi yang bertahun-tahun nggak ngeliat progres yang diharapin orang dilihat dari kita, itu kan orang pasti gatel kan. Dan memang ya apapun orang kemana orang, buat gua nggak dengan manusia. Itu ilmu itu yang Udah selesai yang pada saat susah lu untuk titik mencapai. itu, selesai lu PR lu. Untuk mencapai titik itu kan ya sangat berat ya. Istilahnya jangan kan kayak gitu. Anggaplah orang yang sudah hijrah, yang sudah anti riba segala macam. Anggaplah kan dia, gue lebih gak punya apa-apa kan. Rumah gue yang penting gue ada atap segala macam.
Oh itu tuh setan-setan kanan kiri kan, kasian banget sih, istri anaknya nggak dikasih tempat tidur, nggak dikasih kursi, gitu. Tuh. Nah iya, Mentikan itu juga. doang. Ketika lu sudah berpikir untuk mengamalkan hal baik satu level dari biasanya, ujiannya udah pasti Oh iya. 100 level di atas dari yang mestinya gitu. Iya, ya itu antara lu mau hidup lu mau diapain gitu. Apakah mau sisi yang lu anggap aman buat mata manusia doang, tapi nggak aman di sisi ya aturan syariat kita gitu. Bukan pilihan,